Assalamualaikum sahabat jiwaku semua. Salam damai, salam cinta kasih, salam cahaya, rahayu, rahayu, rahayu. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kalian semua para subscriber saya karena saya sempat menghilang beberapa bulan tidak memposting video apapun dan juga saya tidak sempat membaca komen apalagi membalasnya. Mohon dimaafkan. Saya sangat bersyukur mengetahui bahwa ada banyak di antara kalian yang mengkhawatirkan keadaan saya ketika saya tidak muncul, dan juga sangat berterima kasih atas doa-doa baik kalian. Saya juga mendoakan segala hal yang terbaik buat kalian terjadi dalam hidup kalian. Amin ya Allah. Jika ada yang ingin tahu kemana dan apa saja sih yang saya lakukan selama saya menghilang, saya benar-benar banyak berdiam diri di rumah, menyelami diri ke dalam, mencari jawaban dari segala hal yang saya alami. Mencoba untuk lepas dari ketergantungan pada tarot reading, karena itu bisa sangat candu loh guys. Sekedar sharing sama kalian, karena saya menganggap kalian itu sudah sebagai saudara jiwa buat saya. Ya mungkin ini ada yang bisa dipetik untuk kalian juga ke depannya. Saya tuh sempat mengalami kecanduan dengan readingan tarot. Saya bahkan belajar untuk bisa mereading tarot sendiri untuk mencari jawaban dari permasalahan apa yang saya alami, yang gak ada nemu jawabannya secara 3D. Setengah gila mencari jawabannya. Akhirnya apa? Saya fokus belajar tentang tarot. Saya shuffle. Nggak cukup dengan shuffle. Saya ingin dapat konfirmasi dari readingan tarot reader yang lebih hebat lagi. Nggak cuma dari tarot reader Indonesia, bahkan saya jelajahi banyak sekali tarot reader dari internasional. Dan dampak buruknya yang tidak disadari adalah saya lupa fokus kepada healing. Healing itu nggak bisa sekali aja dilakukan selesai guys. Hari ini kita merasa sudah healing, besok kita dihajar lagi dengan permasalahan baru, orang yang baru. Kita perlu healing lagi, terus menerus healing. Akhirnya saya merasa begini, oh ini nggak bener ini. Ibarat kata adiksi, seperti halnya pada narkoba, ini pun lebih bahaya dari narkoba. Bisa kita lupa fokus kepada hidup kita, pada masa depan kita sendiri. Kita sibuk mencari sesuatu yang sulit untuk ditemukan. Semakin banyak informasi yang ingin kita ketahui, semakin kita menggali, semakin pusing ini kepala, tidak sanggup menampung, mau pecah. Sampai saya mengalami 4 tahun depresi, gak bisa tidur nyenyak. Sering sekali sampai menjelang pagi saya baru bisa merasa ngantuk. Saya sudah melakukan ibadah kepada Tuhan, mendekatkan diri, mengadukan segala apa yang saya alami. Apakah itu cukup? Tidak. Kalau kita masih punya adiksi-adiksi tertentu itu semua akan membuyarkan konsentrasi kita kepada healing kita. Saya tahu di channel ini ada banyak orang-orang hebat, dan saya berterima kasih kalian masih mau menjadi subscriber saya yang hanya orang biasa. Apalagi sebagian dari kalian adalah murid-muridnya Ibu Manik. Ibu Manik dari Mistik Mustika. Ini kalian pasti banyak yang sudah mengenal beliau. Beliau itu orang hebat. Besar harapan saya kalian semua sudah mengalami banyak kemajuan dalam proses healing kalian, khususnya kalian yang mengalami koneksi twin flame. Saya tahu gimana sakitnya, gilanya, hancurnya kita menjalani koneksi tersebut. Saya berharap kalian juga meluangkan waktu untuk singgah ke channel Ibu Manik, Bunda Manik Mistik Mustika. Itu akan sangat banyak membantu kalian. Jujur saya sangat bersyukur bertemu dengan channel beliau, walaupun pada awalnya ini agak membal. Karena apa? Saya sempat diracuni dengan pendapat-pendapat tentang konsep twin flame secara versi barat, karena ketika saya mengalami terbangun spiritual dan ketemu dengan twin flame itu, pertama sekali saya menjelajahi, mencari penjelasan tentang twin flame itu melalui spiritual barat. Akhirnya apa? Saya ngalur ngidul ke sana kemari coba memahami. Sampai saya ketemu dengan channel Ibu Manik. Seperti dibenturkan, bam. Loh kok begini? Loh kok beda? Intinya, jika kamu adalah salah satu yang sedang mengalami perjalanan koneksi twin flame, jangan dikejar. Semakin kamu kejar, semakin sakit kamu rasa. Lepaskan. Fokus kamu adalah diri kamu sendiri.
Kalau kamu nggak mau hancur, tarik semua energi kamu, fokuskan untuk pertumbuhan jiwa kamu sendiri, benahi hati kamu. Adakah di antara kalian yang masih terobsesi dengan twin flame kalian? Yang di tubuh yang berbeda itu, yang dikatakan orang barat itu adalah divine maskulin kita atau divine feminin kita. Adakah di antara kalian yang masih obsesi? Sebagian di antara kamu mungkin sudah menyadari bahwa kamu itu sudah sebenarnya di dalam diri sudah mengikhlaskan, melepaskan, dan kamu itu sudah fokus untuk move on dari yang dikatakan divine maskulin atau divine feminin kamu. Tetapi setiap kali kamu melangkah maju, melanjutkan kehidupan kamu, melakukan aktivitas baik itu sendiri ataupun berdealing dengan orang baru, kamu pasti kepikiran kepada seseorang dari sosok lama itu yang disebut divine maskulin atau feminin kalian. Nah, kenapa bisa begini? Pada beberapa kasus, dari pihak kamunya sudah mengikhlaskan, merelakan, bahkan memaafkan apa yang sudah terjadi dan apa yang beliau lakukan. Tetapi dari pihaknya barangkali belum, masih menyimpan sakit hati atau masih menyimpan rasa yang ingin dia jalin kembali. Inilah yang membuat susah untuk move on dari satu sama lain. Kamunya sudah, dianya narik lagi. Nanti dianya pergi, kamu ketarik lagi. Lalu mungkin sesekali muncul pertanyaan, ini sebenarnya koneksi apa sih? Di awal-awal semuanya terasa begitu indah, koneksi itu begitu kuat gitu kan. Dianya memberikan perhatian, kamunya memberikan perhatian balik kan, begitu kan. Terjalinlah komunikasi, kemudian ada koneksi batin, walaupun mungkin pada saat ini kamu dan dia sudah jalan masing-masing, dianya di mana, dengan siapa, kamunya pun begitu, sudah melanjutkan hidup masing-masing. Tapi kok ya kepikiran terus kan begitu. Apakah saya dipelet kan begitu? Mulailah mencari tahu, suujon buruk sangka. Ini yang banyak terjadi. Karena ini bukan koneksi biasa, ini koneksi jiwa. Kamu itu kalau kata Bunda Manik, koneksi orang kesurupan. Di balik kamu, di belakang kamu, kita ya yang ngalami, itu ada leluhur-leluhur, itu kisah-kisah leluhur yang digunakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita ini pada kesurupan leluhur semua. Kita ini nggak sadar kok bisa sih kita mempunyai rasa yang begitu luar biasa, padahal udah disakiti, udah dihancuri, udah dihianati. Mau move on nggak bisa, menjauh juga kepikiran, dideketi juga berantem aja kan gitu. Banyak PR di sini yang mau dikerjakan. Woi, ini bukan sekedar kisah cinta-cinta doang. Ini menghajar kita habis-habisan untuk dienolkan di hadapan Tuhan. Kalau kita masih berpegang kepada ego kita, apalagi obsesi pada twin flame, yang dikatakan twin flame itu yang di tubuh yang berbeda itu, kita bisa tersesat. Kalau kalian menyadari, sepanjang kalian menjalani koneksi twin flame itu dengan segala benturan, konflik, kemudian ujian-ujian yang kamu hadapi, kamu banyak mengalami kehancuran fisikal, mental, emosional, bahkan finansial. Jujur kamu. Tapi tetap kamu kehilangan fokus pada diri kamu, pada hidup kamu, masa depan kamu. Karena apa? Terfokus kepada twin flame. Nangkinilah rusake. Iya, di sini rusaknya. Karena kita, persepsi kita, twin flame itu adalah jodoh yang disediakan Tuhan untuk kita yang terbaik, ya, yang bagian dari belahan jiwa kita sendiri yang kita harus perjuangkan. Jadi kita pikir adalah fokus kita dia. Sebenarnya adalah kita itu diminta untuk berfokus kepada diri. Ingat tentang kata nolkan dirimu di hadapan Tuhan. Saya mengutip kata-kata ini dari Ibu Manik. Di sini kata dinolkan ini maksudnya adalah jangan ada kesombongan, jangan ambisius. Boleh kita memanifestasi, menginginkan sesuatu dalam hidup kita, tetapi kita hanya sebatas bekerja dengan maksimal, kemudian melepaskan seperti apa hasilnya. Biarkan Tuhan yang bekerja, memberikan hasilnya seperti apa, kita hanya bisa berupaya. Tuhan sudah menggariskan takdir buat kita, dan kita nggak bisa lawan itu. Dampak lain yang saya rasakan setelah kita menggali tentang apa itu koneksi twin flame, kita jadi mengenal apa itu yang namanya ancestor, ya,
leluhur, kemudian spirit guide, ada malaikat gitu kan. Kita ini punya penjaga-penjaga, ada yang katanya kodam dan sebagainya dan sebagainya. Itu bikin mabok. Kenapa? Karena kita berfokus bahwa oh, aku punya leluhur yang menjaga, ada malaikat pelindungku, ada kesaktian-kesaktian para leluhur yang dipinjamkan kepadaku. Kalau kita tidak bijaksana, ini kita bisa salah gunakan ketika kita merasa atau berpikiran negatif bahwa aku dikirimi energi negatif, aku diserang ini, aku disakiti, ego kita naik. Aku nggak terima ini, harus aku balas. Dia juga harus merasakan derita yang aku rasakan. Enak kali dia nyerang-nyerang aku. Kan begitu kan sebagian besar dari kita. Saya juga pada awalnya begitu. Jujur aja kita. Kita di sini sama-sama mau healing ya. Kita saling terbuka bukan untuk menjatuhkan. Yuk mari dari pengalaman yang saya alami, kamu jangan lakukan lagi di kehidupan kamu. Supaya apa? Kita semua terlepas dari karma. Kalau kamu mau benar-benar sembuh, pegang cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Gandeng tangan Tuhan. Gimana caranya? Saya di sini tidak berbicara soal agama. Kita berbicara tentang Tuhan yang satu. Kita semua ciptaan Tuhan. Pelajari menurut keyakinan kamu masing-masing gimana supaya kamu itu bisa semakin erat dengan Tuhan, supaya cahaya Tuhan itu selalu membungkus kamu sebagai proteksi tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada proteksi Tuhan. Jadi jangan sok-sokan menggunakan kekuatan-kekuatan leluhur untuk balas-balasan terhadap orang yang nyerang-nyerang kita. Stop. Itu akan mancing karma datang ke hidup kamu. Kamu mau hidup kamu hancur? Enggak kan? Kalau di batin kamu masih terasa sakit, nyesek ketika kamu mengingat orang-orang yang pernah nyakitin kamu, artinya kamu belum melepaskan maaf. Baik itu maaf terhadap diri kamu sendiri yang membiarkan itu terjadi, ataupun memaafkan orang yang menyakiti kamu, atau memaafkan kenapa itu semua terjadi, keadaan yang terjadi yang menyakitkan itu. Lepaskan maafmu, lepaskan dengan tulus, dengan nama Tuhan. Saya memaafkan mereka sipulan-sipulan yang telah menyakiti saya, semua hal yang sudah terjadi, dan saya memaafkan diri saya sendiri yang telah membiarkan hal itu terjadi pada saya. Katakan itu di dalam dirimu, di dalam batinmu, dengan tulus, dengan ikhlas. Kita semua hanya manusia yang gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Bahkan napas kita semua ini dari Tuhan. Jadi kita nggak usah sok-sokan hebat, nggak usah merasa lebih hebat daripada orang lain, nggak perlu comparing diri kita dengan orang lain. Apa yang sudah kita lakukan, pencapaian-pencapaian kita, nggak perlu. Cukup kita bandingkan diri kita yang kemarin yang bobrok itu dengan diri kita yang sudah mengalami transformasi. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, journey-mu dengan orang lain itu berbeda. Misi kamu dengan misi mereka berbeda, tugas kamu dengan tugas mereka berbeda. Fokusmu dirimu bukan hidup orang lain, oke? Ada nih di antara kalian yang membela diri, enggak kok, saya nonton readingan tarot untuk mencari pencerahan untuk apa yang ke depan harus saya lakukan. Bohong, jujur pada dirimu. Kamu masih ngintip-ngintip tentang sipulan dari masa lalu itu, bener kan? Kamu masih penasaran, kepoin readingan tentang dia, tentang si karmik, tentang si DM, tentang si DF. Mau kapan kamu move on? Kapan kamu mau healing kalau terus-terusan fokusmu ke sana? Ini fokusmu ini ke depan diri kamu. Saya nggak memaksa kalian meninggalkan kartu tarot, tidak. Sepanjang kamu tidak menyalahgunakan, silakan nonton readingan tarot, tapi ambil yang positifnya, jangan negatifnya. Itu justru mengalur ngidulkan kamu, tidak fokus kepada proses transformasi kamu, healing kamu. Tiap denger readingan tarot, nonton readingan tarot, sikit-sikit kamu balik emosi lagi. Memang si karmik itu, memang ini si DM. Kan begitu kan? Mungkin sebagian di antara kamu tidak setuju jika saya katakan berterima kasihlah kepada mereka yang menyakitimu, karena tanpa rasa sakit itu, tanpa kamu dibabak belurkan oleh mereka, kamu gak akan menundukkan kesombongan kamu di hadapan Tuhan. Kamu gak akan mengenolkan diri kamu. Kamu bisa bertransformasi menjadi kamu yang sekarang, yang jadi lebih mencintai diri, menghargai diri kamu, mulai putus-putus orang-orang yang membawa dampak buruk kepada kehidupan kamu.
Di mana kamu mempunyai rasa percaya diri yang lebih tinggi saat ini untuk melangkah menjadi diri sendiri, bukan diri yang hanya untuk menyenangkan orang lain seperti keinginan orang lain? Dari mana kamu dapat tanpa rasa sakit yang kamu alami? Jujur dulu kamu pada diri kamu sendiri. So, untuk mengobati rasa sakit hati kamu, berterima kasihlah kepada mereka yang sudah menyakiti kamu. Karena kamu berhasil merubah rasa sakit itu menjadi power yang luar biasa, mentransformasi diri kamu menjadi diri kamu yang sekarang yang lebih baik dari yang kemarin. Bersyukur pada mereka. Tuh kan, kalau sudah berbicara rasa sakit ya berapi-api saya mengatakannya kepada kalian. Karena apa? Memang begitu menyakitkan. Proses kita untuk bertransformasi ini, ibarat kita ini dikuliti ya, untuk dilahirkan kembali menjadi sosok yang baru, yang lebih baik. Memang sakit prosesnya, tetapi kalau kamu tidak mau berproses, kamu tidak akan menjadi lebih baik, tetap akan begitu-begitu aja. Banyak di antara kita yang tanpa sadar merantaikan diri kita sendiri kepada hal-hal yang bersifat negatif. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita berfokus kepada kesedihan, kemudian kekecewaan, kegagalan, rasa sakit di masa lalu yang dilakukan orang-orang terhadap kehidupan kita, kita itu justru menarik energi-energi seperti itu lagi datang ke dalam kehidupan kita. Mungkin dia akan datang melalui tubuh yang berbeda tetapi membawa energi yang sama. Jadi berhenti berfokus kepada hal-hal yang negatif dan menyakitkan. Rubah fokus kita kepada hal-hal yang positif yang membawa kita bahagia. Intinya, untuk bisa healing, kamu harus mengakui dulu apa trauma yang kamu punyai di dalam diri kamu. Mungkin di kehidupan kamu ketika kamu masa kecil atau masuk muda pernah mengalami hal-hal tertentu yang meninggalkan luka batin. Itu akui dulu di dalam dirimu. Artinya, kalau kamu mengakui kamu luka, baru kamu membuka diri untuk disembuhkan, kan begitu. Walaupun pada akhirnya penyembuhan yang dilakukan itu adalah oleh diri kamu sendiri. Tetapi kalau kamu tidak merasa sakit, gimana mungkin kamu mau melakukan pengobatan untuk dirimu sendiri? Temukan apa-apa saja yang menjadi luka batinmu, hadapi, terima apa yang sudah terjadi, lalu sembuhkan dirimu. Healing. Saya mau kita semua healing. Karena apa? Pegang cahaya Tuhan. Ingat, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Selama kita percaya, yakin kepada Tuhan, Tuhan akan selalu membantu kita melalui ujian apapun yang kita hadapi di dalam hidup kita. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tidak berfokus kepada membaca kartu tarot, saya mohon maaf. Fokuslah kepada healing kalian semua. Ayo kita semua sama-sama sembuh menjadi manusia yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Dan itu akan membawa dampak kepada seluruh umat manusia di sekitar kita. Jika umur saya panjang dan Tuhan masih mengizinkan kita ketemu, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum. Terima kasih untuk waktu dan kesediaan kalian menonton video ini dari awal sampai akhir. Rahayu, rahayu, rahayu.